Halo, di sini kita akan membahas mengenai reaksi hidrolisis garam. Ini adalah latihan soalnya, jadi kalian di latihan soal ini diharapkan kalau kalian bisa menyebutkan atau mengidentifikasi sifat garam, lalu juga nanti bisa melihat apa aja sih yang akan terhidrolisis seperti itu. Nah, di sini nomor satu, di antara senyawa-senyawa di bawah ini, yang dalam air memiliki pH 7. Nah, masih ingat untuk asam dan basa? Berarti untuk yang memiliki pH di atas 7 sama dengan atau lebih dari 7 adalah larutan-larutan yang bersifat basa. Seperti itu ya. Larutan yang bersifat basa. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk yang memiliki pH di atas 7 itu adalah basa, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah berarti kita harus mengidentifikasi nih garam-garam yang bersifat basa. Ada yang masih ingat nggak garam yang bersifat basa itu campurannya dari apa sama apa? Umumnya garam basa terbuat dari campuran asam lemah dan basa kuat ya. Karena kenapa? Karena nanti anion dari asam lemah akan terhidrolisis, itu. Oke. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita lihat untuk natrium klorida. Natrium klorida adalah NaCl. NaCl di sini Na itu adalah golongan 1A. Golongan 1A merupakan golongan-golongan basa. Basanya kuat sekali gitu. Golongan 1A, golongan 2A gitu ya. Nah, sehingga di sini Na-nya basanya kuat. Cl itu adalah anion dari asam kuat atau dari HCl. Nah, berarti NaCl itu adalah dari asam kuat dan juga basa kuat. Kalau asam kuat dan basa kuat, pH sama dengan 7. Karena mereka netral, tidak ada yang bisa terhidrolisis karena sama-sama kuat. Lalu di sini kalium nitrat berarti KNO3. Di sini kalium dari basa kuat karena dia dari golongan pertama atau golongan alkali. Nah, kemudian NO3 atau nitrat juga dari anion dari asam kuat, dari HNO3, dari asam nitrat. Sehingga pH-nya juga sama dengan 7, seperti itu. Lalu amonium klorida. Amonium klorida berarti NH4Cl. NH4Cl di sini NH4 itu dari basa yang lemah. Cl di sini dari asam yang kuat. Sehingga kalau dari asam kuat berarti asam. Kalau asam di sini asam berarti pH-nya kurang dari 7 seperti itu. Nah, berarti bukan ya. Nah, di sini untuk amonium asetat berarti dia NH4CH3COO atau kebalik juga boleh. CH3COO NH4 gitu. Nah, di sini dia NH4 merupakan anion dari kation dari basa lemah, CH3COO juga anion dari asam lemah. Karena sama-sama lemah sehingga di sini dia terhidrolisis total. Nah, nanti pH-nya bagaimana? pH-nya akan sesuai sama Ka atau Kb-nya. Jadi dapat dilihat dari Ka dan Kb-nya. Sehingga kalau belum ada data Ka dan Kb, belum bisa diidentifikasi pH-nya seperti apa. Begitu ya. Nah, di sini natrium asetat yang E. Natrium asetat adalah CH3COO Na. CH3COONa di sini Na itu dari kation dari basa kuat, sedangkan CH3COO itu dia dari asam lemah. Makanya di sini dia akan bersifat basa. Nah, kenapa dia bersifat basa? Karena ion CH3COO ini akan dihidrolisis sama air
H2O yang mana nantinya akan membentuk CH3COOH plus ion OH-. Nah, di sini ada ion OH-. Ingat ya, bab sebelum ini ada bab asam basa, yang mana kalau OH- itu adalah penanda basa. Nah, sehingga kalau misalkan pada saat CH3COO- ini dihidrolisis dan menghasilkan ion OH-, maka dia akan bersifat basa karena dia mengeluarkan ion OH-. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini nomor 2, yaitu tuliskan reaksi hidrolisis dari garam di bawah ini. Nah, di sini kita lihat ya. Ada garam NH4F dan juga Al2SO4 3 kali, gitu ya. Yang pertama dulu, yaitu NH4F. NH4F ini kita ketahui dia tersusun dari kation dari basa lemah dan juga anion dari asam lemah. Gitu. Jadi sama-sama lemah. Di sini kalau NH4F kita buat dulu reaksi ionisasinya yaitu menjadi NH4+ juga F- ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah karena mereka dua-duanya tersusun dari basa lemah dan asam lemah, sehingga dua-duanya bisa mengalami hidrolisis. Nah, bisa mengalami hidrolisis berarti NH4+ plus H2O. Kenapa plus H2O? Karena hidrolisis itu berarti dilarutkan di dalam air, seperti itu. Nah, di sini dia akan menjadi NH4OH dan juga H+ gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang F-nya bagaimana? Ditambah H2O nanti akan menjadi HF dan juga OH- gitu. Nah, karena untuk NH4F ini adalah garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah, sehingga NH4F ini pH-nya ditentukan oleh nilai Ka atau nilai Kb-nya. Seperti itu ya. Kalau misalkan nilai Ka-nya akan lebih besar daripada Kb, maka Ka lebih besar dari Kb, nanti maka garamnya akan bersifat asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, garamnya akan bersifat basa. Dan kalau Ka sama dengan Kb, nanti garamnya akan bersifat netral. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada yang B, yaitu Al2SO4 3 kali. Dia tersusun dari anion dari basa lemah dan juga asam kuat gitu ya. Di sini kation dari basa lemahnya itu adalah aluminium, di mana aluminium ini dia merupakan golongan 3A dan termasuk ke dalam basa yang lemah seperti itu. Nah, sehingga di sini yang bisa terhidrolisis adalah ion-ion yang lemah. Ion-ion yang lemah adalah dalam case ini adalah si aluminium. Nah, aluminium sebelum kita hidrolisis, kita ionin dulu nih garamnya. Itu Al2SO4 3 kali. Kemudian menjadi Al3+ plus SO4 2-. Begini ya. Di sini adalah 2Al3+ plus 3SO4 2-. Seperti itu. Nah, baru nanti di sini 2Al 3+ kita hidrolisis tambah H2O akan menjadi AlOH3 ditambah H+ gitu. Nah, di sini Al-nya ada 3, 2Al3+, di sini berarti di sini ada 2, sorry. Kemudian di sini dikali 2. Lalu di sini sudah cukup ya. H-nya ada 3 tambah 1, 4. Oke. Kemudian ini 6 ya, berarti 2 kali 3 kali 2 itu 6 tambah 1 7. Kemudian di sini oke.
Nah, berarti di sini kalau sudah di sini 2ALOH 3 kali plus H plus gitu ya. Nah, di sini ada H plus. H plusnya menunjukkan kalau garamnya adalah bersifat asam karena menilik ke eh, materi sebelumnya yaitu asam basa kalau H plus merupakan penanda asam. Seperti itu.